Baik, ini merupakan peta tentang konsep musik barat yang akan kita pelajari nanti, tentang pengertian, fungsi, bentuk, jenis, unsur-unsur, dan terakhir cara memainkan alat-alatnya. Kita awali dari pengertian musik barat. Pengertian musik barat pada prinsipnya merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi atau suara sebagai medianya. Bunyi yang dimaksud dalam musik merupakan hasil dari penciptaan dan pengolahan bunyi dengan prinsip-prinsip tertentu. Dengan demikian, pengertian musik barat adalah musik yang berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika, seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Siapa itu yang batuk-batuk tuh? Musik barat itu terbagi dalam beberapa sistem tonalitas. Yang pertama adalah sistem musik modal. Adalah sistem musik yang memandang bunyi hanya satu suara saja atau secara vertikal saja. Pada prinsipnya musik modal berasal dari musik monofon. Mono itu satu ya. Jenis musik yang terdiri dari satu suara saja dan biasanya dibawakan tanpa menggunakan iringan. Nah, musik modal itu mempunyai beberapa skala. Yang pertama Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Nah, nada-nadanya nanti bisa kamu coba ya, kalau kamu punya keyboard atau piano di rumah atau pianika juga bisa. Ionian itu nadanya apa saja, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian itu sudah tertulis di situ. Silahkan dicoba dan silahkan membandingkan sendiri bunyi dari tangga nada musik modal tersebut. Nah, ciri-ciri musik modal itu diantaranya yang paling menonjol itu ya bersifat monofon, satu suara. Kemudian contoh karya-karyanya adalah lagu-lagu Gregorian, itu biasanya lagu-lagu untuk beribadah di gereja. Kemudian ada karyanya Claude Debussy, Epigraphs Antique, dan Franz Schubert yang berjudul Frühlingstraum. Nanti kamu coba aja cari di YouTube seperti apa lagunya. Kemudian yang kedua adalah sistem musik tonal. Musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar dan dirasakan. Artinya suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not itu tidak berdiri sendiri, memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Ciri-ciri musik tonal polifonik ya, lawannya monofon itu polifon, banyak suara. Biasanya ada iringannya dan terdengar lebih harmonis daripada musik modal. Kemudian mempunyai sistem 12 nada. Contoh-contoh musik tonalnya antara lain Beethoven, Furelish, itu ya. Mozart dan musik-musik populer modern saat ini itu termasuk dalam sistem musik tonal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sistem musik atonal. Atonal itu adalah garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center. Atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi yang mungkin memiliki kesamaan tetapi sebenarnya tidak sama. Ciri-cirinya antara lain ditulis tanpa memperhatikan setiap kunci, bebas ini tanpa harus terikat dengan prinsip-prinsip musik. Tidak memiliki nada dasar spesifik, tidak memiliki akord,
Bagi orang awam yang mungkin mendengar itu seperti musik yang kurang enak didengar. Kalau istilah sekarang itu seperti musik-musik kontemporer, contohnya musik atonal. Contohnya ya tuh Arnold Schoenberg, Wilson Gomez, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kalian search di YouTube. Jadi kesimpulannya, musik atonal musik yang terdengar tidak harmonis, berantakan, seperti backsound film, teater, kartun, dan lain-lain. Jadi ada 3 sistem tonalitas musik barat. Yang pertama sistem modal, kemudian sistem tonal, dan sistem atonal. Berikutnya yaitu tentang fungsi musik barat. Jadi musik barat itu juga mempunyai beberapa fungsi yang berguna bagi kehidupan masyarakat saat ini atau pada zaman dahulu. Yang pertama adalah sebagai sarana ritual. Ritual itu upacara adat ya. Nah, musik barat banyak yang berkembang digunakan dalam upacara ritual masyarakat, baik ritual keagamaan maupun ritual budaya. Kalau ritual budaya itu misalkan seperti pernikahan atau kematian. Kemudian untuk ritual keagamaan itu seperti musik-musik di gereja. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana ekspresi diri. Nah, sarana ekspresi diri ini biasanya seorang seniman musik itu bisa mengekspresikan ide, gagasan atau pikirannya melalui karya musik, menciptakan lagu, menciptakan musik. Jadi bisa sebagai sarana ekspresi. Kemudian juga bisa sebagai sarana hiburan tentu saja bagi kita yang jenuh akan rutinitas harian, itu bisa menggunakan musik barat itu sebagai hiburan. Saat misalkan seperti kita dengerin lagu, nonton video klip, atau nonton konser, itu bisa menghibur diri kita yang mungkin terasa jenuh dalam menjalani rutinitas kehidupan. Berikutnya, selain sebagai hiburan juga berfungsi sebagai sarana ekonomi. Nah, kalau kamu bisa menciptakan lagu, kemudian lagumu viral, banyak yang suka, akhirnya banyak yang nonton. Terus misalkan kamu upload di medsos, di YouTube, banyak yang nonton, terus dapat penghasilan. Ini seperti contohnya ya, artis kita yang fenomenal, Denny Caknan, Happy Asmara, dan ini ada kayaknya contohnya dari India tuh yang mencapai 450 juta viewer. Wah, luar biasa. Jadi sebagai sarana ekonomi bisa menghasilkan uang. Berikutnya, selain sarana ekonomi bisa sebagai sarana pengobatan atau terapi. Nah, ini pada zaman pasca Perang Dunia II ya, itu berkembang di daerah Eropa dan Amerika. Jadi musik itu sering dipakai sebagai terapi tambahan untuk penyembuhan para korban-korban perang atau para veteran perang, khususnya terhadap aspek mental, psikologi. Jadi para pasien ini dirangsang untuk mengekspresikan emosi mereka melalui kegiatan bermusik, bernyanyi, tertawa, atau menangis. Saat ini terapi musik ini banyak dipakai untuk membantu para penyandang cacat atau mental. Selain itu, mereka juga banyak membantu para pasien yang mengalami kesulitan berbicara atau para penderita autis.
Para pasien dibantu mengekspresikan diri mereka secara efektif dengan menggunakan bunyi-bunyi musik. Bisa juga sebagai sarana pengobatan dan terapi. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai sarana peningkatan kecerdasan atau intelijensi. Jadi yang musik itu ternyata bisa meningkatkan kecerdasan, tetapi dengan catatan tertentu. Otomatis ya kamu harus mempelajari musik. Kalau cuma didengarkan aja ya nggak akan bisa mencerdaskan. Ya itu kamu baca sendiri penjelasannya di situ. Salah satunya bisa menjadi sarana peningkatan kecerdasan itu ketika kamu belajar musik. Nah, contohnya misalkan kamu kursus keyboard atau piano. Ketika kamu belajar piano itu kamu kan melatih skill tangan kanan dan tangan kiri. Itu kan memainkan nada-nada yang berbeda. Jadi otomatis akan membiasakan otakmu itu bekerja dengan lebih dari satu organ, menyeimbangkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kalau kamu bisa main piano sambil nyanyi, ya berarti tambah lagi tangan kanan, tangan kiri main dengan nada berbeda, tambah lagi kamu nyanyi. Itu organ yang bekerja akan semakin banyak. Contohnya juga drum, main drum itu juga luar biasa, itu melatih kemampuan otak dalam mengkoordinasi beberapa organ-organ tubuh, tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri ikut bergerak memainkan nada-nada atau pukulan-pukulan yang berbeda. Itu sebagai sarana peningkatan ya, jadi harus ikut mempelajari, sambil mempelajari. Kalau cuma mendengarkan saja ya nggak akan bisa bertambah kamu cerdasnya. Berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah sebagai pengiring tarian. Nah, kamu biasanya kalau melihat penampilan tarian itu kan pasti ada musiknya. Itu akan menambah tarian itu jadi terasa lebih hidup. Coba kamu melihat tarian tanpa ada iringan musiknya, kan seperti kurang manis gitu ya, kurang hidup. Itu tadi beberapa fungsi-fungsi dari musik barat. Selain mempunyai fungsi, musik barat juga mempunyai bentuk. Bentuk musik barat itu antara lain berdasarkan bentuk penyajiannya itu ada penyajian dalam bentuk solo atau tunggal, yaitu permainan musik secara perorangan atau mainnya sendiri saja. Contohnya seperti solo piano dan juga solo gitar. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah dalam bentuk kelompok. Tentu saja seperti grup band ya kan. Kemudian ensemble gesek, ensemble petik dan sebagainya. Nah, ensemble ini grup ya, istilahnya grup bermain musik dalam beberapa orang itu disebut ensemble. Ensemble ini ada ensemble yang sejenis, ada juga ensemble yang tidak sejenis. Nah, ensemble sejenis itu alat musiknya sama, misalkan gitar itu gitar semua, jumlahnya 5 orang atau 10 orang main gitar semua. Kemudian kalau biola semua, itu ensemble sejenis. Kalau ensemble tidak sejenis itu seperti grup band, ada yang main gitar, ada yang main bass, keyboard, drum, ada juga yang menyanyi. Nah, itu disebut ensemble. Ada beberapa istilah yang digunakan seperti duet itu 2 orang, trio 3 orang, kuartet dan seterusnya, itu kamu bisa baca sendiri ya. Nah, kalau dalam jumlah yang besar itu disebut sebagai orkestra. Pernah lihat orkestra loh? Ya, kalau nanti belum pernah lihat silahkan nonton di YouTube, banyak sekali orkestra. Itu bentuk-bentuk dari musik barat. Kemudian jenis-jenis musik barat. Nah, musik barat itu
Ada 3 jenis, yaitu musik vokal. Vokal itu permainan musik yang ditampilkan melalui alunan vokal manusia atau bernyanyi. Contohnya seperti paduan suara, beatbox atau akapela. Beatbox atau akapela ini bukan hanya menyanyi tetapi juga bisa mengeluarkan suara instrumen, misalkan drum atau bass, tetapi dengan menggunakan mulut. Itu juga akapela, itu kurang lebih beatbox. Kalau akapela itu biasanya bergrup, berkelompok ya. Kalau beatbox itu ada juga yang berkelompok, ada juga yang, tapi sering kali ditampilkan secara solo. Jenis yang kedua adalah musik instrumen, atau alat saja. Ya, ini musik yang ditampilkan melalui permainan alat musik seperti piano, seruling, gitar, biola, dan trompet. Kalau kamu sering mendengarkan musik yang nggak ada orang nyanyinya, suara alat saja, itu disebut musik instrumen atau musik instrumental. Jadi dia hanya memainkan musik hanya dengan menggunakan alat. Selain musik vokal dan instrumen, ada juga musik campuran. Ini merupakan kombinasi antara vokal dan instrumen. Ya, grup-grup band itu kamu nyanyi diiringi gitar, itu merupakan jenis musik campuran. Ada 3 jenis musik barat, yaitu vokal, instrumen, dan campuran. Berikutnya genre musik barat atau aliran ya. Musik barat itu secara umum garis besar itu terbagi menjadi 4: musik klasik, populer, tradisional, dan kontemporer. Kita mulai dari musik klasik. Musik klasik itu biasanya merujuk pada musik klasik Eropa. Ada juga yang dari Persia, India, Cina, dan lain-lain. Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode. Kemarin di kelas 10 mungkin sudah dibahas, misalkan periode barok, klasik, romantik, dan seterusnya. Musik klasik merupakan istilah luas, biasanya mengacu pada musik yang berakar dari tradisi barat, musik Kristiani, dan musik orkestra. Musik klasik Eropa dibedakan berdasarkan dari bentuk musiknya. Non-Eropa dan musik populer terutama oleh sistem notasi musiknya. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, tempo, kecepatan, irama, metrum, ritme, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Hal ini membatasi adanya praktek-praktek seperti improvisasi dan ornamentasi yang sering didengarkan pada musik-musik non-Eropa. Jadi kalau musik klasik barat itu nggak boleh ada improvisasi, harus sesuai dengan apa yang tertulis. Beberapa contoh musik klasik antara lain musik Gregorian. Kamu bisa baca sendiri ya, musik Gregorian itu merupakan musik vokal. Kemudian ada juga oratorium. Oratorium itu sama juga, masih ada unsur gerejanya juga. Dalam musik ini penyanyi terdiri dari kelompok laki-laki dan perempuan, biasanya diiringi oleh orkes. Musik ini juga masih berkembang dalam ritual keagamaan Kristiani. Musik instrumen. Musik ini berasal dari zaman barok. Dalam musik ini permainan alat-alat musik sangat dominan sebagai media bermusik. Piano, alat tiup, alat gesek, dan lain-lain. Ini komponisnya antara lain Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, dan masih banyak lagi. Berikutnya musik opera. Ini kalau kamu belum pernah nonton opera, nanti cari aja di YouTube, banyak. Biasanya melibatkan unsur teater dalam musik ini. Penyanyi membawakan dialog-dialog dalam sebuah naskah cerita dalam bentuk lagu atau nyanyian.
Ya, nanti bagi yang belum pernah mendengar atau melihat opera seperti apa, silahkan dicoba untuk menikmati. Kemudian musik kamar atau chamber music merupakan sajian musik yang dimainkan oleh sekelompok pemain musik yang umumnya terdiri dari 4-5 orang. Musik gesek didominasi oleh alat musik gesek seperti biola, cello, dan kontrabas. Chamber. Kemudian orkes simfoni. Musik ini telah berkembang sejak zaman klasik. Sajian musik ini melibatkan banyak orang yang dengan berbagai jenis alat musik. Biasanya para pemain dibagi atas kelompok-kelompok musik, yaitu kelompok alat musik gesek 6-8 orang, alat musik tiup 4-6 orang, alat musik perkusi 4-6 orang, dan seorang dirijen atau konduktor ya. Wes pokoknya ngono kuwi. Nah, itu tadi pengertian musik klasik. Nah, sekarang musik populer. Musik populer ini merupakan jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Jenis musik ini merupakan musik yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Sehingga biasanya sering relate gayanya. Sering sesuai dengan atau lebih mudah diterima oleh telinga kebanyakan orang. Genre musik ini hampir ditemui di hampir seluruh belahan dunia oleh karena sifat musiknya yang hampir bisa diterima semua orang. Berikut beberapa genre musik yang termasuk dalam musik populer. Jazz ya, musik jazz. Tahu sendirilah kalian jazz itu seperti apa. Rhythm and blues. Nah, ini kalau kalian selama ini sering menyebut R&B, panjangannya adalah rhythm and blues. Kemudian ada musik pop. Nah, ini yang pop ini yang banyak disukai. Musik rock. Ada juga ska, reggae, rap, hip hop, dan banyak lagi jenisnya. Kalau ada yang baru mungkin belum tertulis di sini, kamu bisa tambahkan di kolom komentar nanti ya. Berikutnya musik tradisional. Musik tradisional ini macam-macam. Biasanya secara turun-temurun, warisan nenek moyang, dipertahankan sebagai sarana hiburan, dijadikan pengobatan, komunikasi. Musik tradisional merupakan perbendaharaan seni lokal di masyarakat. Ya, kalau di daerah kita di Kalimantan Selatan itu contohnya ya musik panting. Kalau di Jawa itu ya musik-musik gamelan. Di Bali juga ada gamelan. Dan banyak lagi. Kalau Indonesia ini lumayan banyak ya, karena budayanya juga sangat beraneka ragam. Tadi itu merupakan genre musik barat. Nah, sekarang unsur-unsur musik barat sekarang. Nah, nih petanya unsur-unsur musik barat yang bisa kita pelajari nanti: bunyi, irama, dan harmoni. Ini masing-masing terbagi dalam beberapa istilah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Bunyi, apakah yang dimaksud bunyi? Iya, bunyi adalah getaran yang bisa diterima oleh gendang telinga kita. Ya, itu. Getaran tersebut berakibat gendang telinga kita bergetar dan impuls atau sinyal-sinyal tertentu ditransfer ke otak untuk kemudian dipilih, diorganisir, dan ditafsirkan. Wah, ini bahasanya terlalu akademis. Pokoknya bunyi itu ya suara, suatu getaran yang bisa diterima oleh telinga kita. Yang bisa diterima oleh telinga kita itu getarannya ada frekuensinya. Nah, mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Semakin kecil
frekuensinya, maka bunyinya semakin rendah, semakin lirih. Semakin tinggi frekuensinya, bunyinya semakin tinggi atau semakin kencang, keras. Itulah bunyi. Musik adalah bagian dari dunia bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi. Kita dapat membedakan musik dengan bunyi-bunyi lain dengan mengenal unsur-unsur bunyi, yaitu seperti pitch, dinamik, dan warna suara. Nanti kita pelajari ya. Kita mulai dulu dari pitch. Nah, pitch control, kamu pernah dengar itu? Ketika ada seorang juri pertunjukan menyanyi biasanya menyebutkan pitch controlnya masih belum sempurna. Nah, artinya dia belum bisa mengontrol tinggi rendah nada yang dinyanyikan. Nah, ini gambarnya bisa kalian lihat, bisa kalian bayangkan sendiri itu ya. Nah, ini do re mi fa sol la si do itu simulasinya seperti ini. Do itu yang paling rendah dan si itu yang paling tinggi. Nah, di sini nanti bisa berulang-ulang lagi ya. Dari do ke do lagi dengan frekuensi yang lebih tinggi, kemudian nanti naik lagi juga bisa do lagi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada tangga nada. Dalam teori musik barat, nada yang digunakan dikenal dengan istilah nada-nada diatonis. Pada dasarnya, dalam musik barat dikenal dengan dua sistem tangga nada, yaitu mayor dan minor. Nah, kalau tangga nada mayor ini bentuknya seperti ini. Jadi do re mi fa sol la si do itu merupakan salah satu rangkaian tangga nada. Nah, kalau kita melihat dari jaraknya, nanti akan ada rumus interval atau jarak yang digunakan dalam sebuah tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ini kalau mayor 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Kalau minor 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut di semester 2. Kemudian selain tangga nada ada juga dinamik. Dinamik itu keras lembutnya nada atau bunyi atau suara. Seperti ini. Contohnya suara atau nada yang dinyanyikan dengan sangat lembut itu pianissimo, ditandai dengan PP kecil semua. Kemudian yang dihasilkan secara lembut, nah ini di atasnya sangat lembut, itu piano. Kemudian ada agak lembut, mezzo piano. Mezzo itu agak ya. Nah, kalau forte itu lawannya piano. Forte itu keras, nyaring, ya. Kamu bisa hafalkan sendiri di situ. Nah, dalam sebuah karya musik, dinamik juga sering mengalami perubahan yang bertahap. Artinya semakin lama semakin keras atau semakin lama semakin lembut. Itu bentuknya atau simbolnya seperti ini. Istilahnya yaitu decrescendo atau decrease. Kemudian ada juga namanya crescendo atau crash. Berikutnya adalah timbre, warna suara. Warna suara itu kan merupakan perbedaan antara suara-suara yang dinyanyikan. Contoh yang paling gampang, vokal manusia itu kan ada suara laki-laki dan suara perempuan. Kamu bisa bayangkan suara laki-laki itu biasanya lebih rendah, sedangkan suara wanita itu lebih tinggi, lebih cempreng. Ini pembagiannya seperti ini. Nanti kamu hafalkan sendiri, siapa tahu nanti ada di soal-soal ulangan. Alto, sopran, bass, tenor. Tuh. Berikutnya kita akan mempelajari tentang ritme. Unsur musik lainnya adalah ritme atau irama. Coba kamu dengar lagu atau musik, kamu pasti akan secara otomatis menggerakkan salah satu organ tubuh kalian, menggerakkan salah satu bagian tubuh kalian, kepala seperti ini, atau kaki, atau tangan, bahkan seluruh badan kalian bisa jadi bergoyang karena bisa saking nikmatnya musik yang kalian dengar. Jadi irama itu intinya lebih kepada ketukan. Nah,
Aspek-aspek yang berhubungan dengan irama ritme itu antara lain ketukan atau jenutan, beat. Kemarin sudah Bapak sedikit jelaskan pada saat praktek. Nah, simbol seperti ini 4 ketuk itu dibunyikan selama 4 ketukan. Ini 2 ketuk. Nah, pasti ingat kalian ya. Nah, kemudian birama atau metrum. Nih, kalau dalam satu birama ini ada 2 ketukan, berarti dia menggunakan 2/4. Kalau menggunakan 3 ketukan, berarti 3/4. Kalau 4 ketukan, 4/4. Begitu seterusnya. Kemudian tempo. Tempo itu adalah kecepatan dalam sebuah lagu atau musik. Nih, istilahnya macam-macam, ada lambat, sedang, dan cepat. Kemudian melodi. Melodi itu merupakan rangkaian nada-nada dalam sebuah lagu. Bila dinyanyikan akan membentuk sebuah melodi. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa melodi adalah rangkaian nada-nada dalam notasi yang dibunyikan secara berurutan. Melodi itu ada yang mendatar, naik, ataupun turun. Ini contoh-contohnya. Dari do ke do itu mendatar, dari re ke re itu mendatar, do ke re ke mi ke fa itu naik. Nah, satu nada. Ini ada yang naik 2 nada, do ke mi ke sol ke si. Itu melompat ya kalau lebih dari 1 itu. Nah, do ke fa dan seterusnya. Nah, berikutnya harmoni. Secara sederhana, harmoni adalah keselarasan sebuah nada dengan nada yang lainnya. Ini nanti akan berkaitan dengan jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya atau interval yang kemudian akan membentuk sebuah akord chord. Kalau kalian menyebutnya kunci, padahal chord ya, bener. Nih intervalnya: prime, seconde, third, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Kamu hafalkan sendiri itu nanti. Nah, ini akord. Akord itu terdiri dari 3 nada, do, mi, dan sol. Nada dasar, nada ketiga, dan nada kelima itu disebut chord. Nah, ini kalau kamu mau praktek nanti bisa menggunakan pianika atau keyboardmu atau gitarmu, nada-nada atau akord-akord. C itu apa nadanya, D minor itu apa, dan seterusnya. Oke, sementara sampai di sini dulu pembahasan kita tentang musik barat. Nah, untuk materi memainkan alatnya, kan kemarin kita sudah praktek duluan, yaitu beberapa pola-pola yang kalian mainkan itu salah satunya adalah praktek memainkan alat musik barat. Baik, nanti kalau ada yang bisa ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Assalamualaikum.